Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sekarang akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelum mulai ibadah, Encik minta semua tidak boleh makan, tidak boleh bermain, dan tidak boleh tidur. Nah adik-adik, mari berdiri dorang menyanyi lagu Senyum dan Bermuka Gembira. Adik-adik, saat ini torang ke ibadah semua mulai. Tapi sebelumnya torang mau berdoa dulu. Lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sayang pada kami semua. Tuhan, saat ini ibadah sekolah minggu akan dimulai. Tuhan pimpin ibadah kami saat ini, mulai dari awal, pertengahan hingga boleh selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik, Enci undang berdiri supaya tidak malas. Terang menyanyi sambil berdiri, Yesus idolaku. Oh
Adik-adik, sebelum terang berdoa, mari terang menyanyi lagu Saya Senang Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sayang pada kami meskipun kami masih anak-anak. Terima kasih karena Tuhan Yesus sayang kami semua boleh lagi kebaktian sekolah minggu. Dan sekarang ini kami semua akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Tuhan Yesus, tolong supaya kami semua mengerti. Terima kasih Tuhan, kami minta ampun untuk kesalahan kami. Kami bersyukur karena ada Tuhan Yesus yang selalu jaga pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 7 ayat 11 hingga yang ke-17. Judul Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah telah merawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik sekalian yang Tuhan Yesus sayang. Hari ini Encik Wisya senang sekali. Kenapa Encik Wisya senang? Karena boleh cerita lagi Pak adik-adik semua tentang Tuhan Yesus. Kenapa Encik Wisya tuh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu waduh luar biasa. Kalau kasih baik orang sakit gampang. Hanya pegang di tangan so baik. Hanya bilang iyo kita suka kasih baik so baik. Hanya bilang pergi Jo dia pasti baik so baik. Adik-adik sekalian, siapa di sini yang pernah jalan-jalan? Atau siapa di sini yang pernah pasiar?
saya Inci Wisya. Saya pernah pasiar. Pasiar di mana adik-adik? Saya pasiar di Langke. Oh, Inci Wisya, kalau saya pasiar di Manado. Wah, memang adik-adik. Inci Wisya saya juga pasiar. Pasiar di mana? Pasiar di Makassar. Ah, hebat adik-adik sekalian. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga jalan-jalan. Tuhan Yesus jalan-jalan pergi ke kota Nain. Kota apa namanya adik-adik? Kota Nain, Inci Wisya. Nah adik-adik, kalau adik jalan-jalan, jalan-jalannya sama siapa? Oh Inci Wisya, kalau saya jalan-jalannya sama mama, sama papa. Oh mantap. Kalau Tuhan Yesus dan Inci Wisya jalan-jalannya sama siapa? Kalau Tuhan Yesus jalan-jalannya bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Dan ada orang banyak yang ikut Pak Tuhan Yesus. Oh berbeda Inci Wisya ya. Kalau saya jalan-jalan dengan mama papa. Nah, kalau Tuhan Yesus jalan dengan murid-murid. Nah adik-adik sekalian, waktu Tuhan Yesus mendekat di pintu gerbang kota Nain, Inci Wisya, kota itu pakai pintu. Iya adik-adik, dulu di sekitar atau di dekat-dekat Pak Tuhan Yesus tempat tinggal, kalau ada kota, itu kota dorang pagar. Pagar Inci Wisya, iya dorang pagar pakai tembok tinggi. Jadi tidak ada orang mau dapat balumpa. Orang kalau mau masuk di kota itu, misal di kota Gorontalo, maka dorang pagar semua di pinggir kota Gorontalo. Ini dorang kasih pagar. Jadi orang kalau masuk cuma lewat pintu. Nah adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus baru mau sampai di pintu gerbang kota Nain. Adik-adik tahu apa kira-kira ya? Adik-adik tahu ada orang mati. Tuhan Yesus dapat lihat ada orang mati yang dorang pikul mau pergi dikubur, mau kuburkan. Aduh Inci Wisya, siapa yang ada mati? Yang ada mati kakak-kakak pemuda. Bagaimana Inci Wisya itu kakak-kakak pemuda itu? Oh kalau kakak pemuda, dia itu kalau seperti di gereja Immanuel, itu kakak-kakak yang sekerja atau sekolah, lulus SMA, tapi dorang belum kawin, belum jadi papa dan mama. Oh begitu itu pemuda Inci Wisya. Iya. Nah ini kakak pemuda yang ada mati ini, dia tinggal di kota Nain itu. Dia tinggal cuma dengan dia punya mama. Oh dia punya papa dan Inci Wisya, dia punya papa so tidak ada. Nah ini kakak pemuda ini kasih cari doi, cari beras, cari ikan, kasih DP mama. Jadi kalau DP mama mau makan, dia yang sediakan, dia yang cari. Kalau DP mama mau tidur, dia baku teman. Kalau DP mama mau bekerja yang lain, mau cuci baju, mau cuci piring, dia baku teman. Karena cuma dia dan DP mama. Nah adik-adik, ternyata kakak pemuda ini yang mati. Kira-kira bagaimana adik-adik DP mama ya? Berarti kan kalau dia mati, DP mama tinggal sendiri di rumah. Aduh iyo Inci Wisya Kang. Aduh pasti DP mama sedih Inci Wisya. Iyo adik-adik DP mama sedih. DP mama sedih, DP mama menangis. DP mama sedih sekali. Aduh kalau dia so mati, siapa yang mau kasih kita makanan? Siapa yang mau berteman pak kita? Aduh dia menangis. Nah dorang itu yang Tuhan Yesus ada lihat adik-adik sekalian. Tuhan Yesus dapat lihat, aduh ada orang mati. Tuhan Yesus berjalan lagi, dia dapat lihat, aduh ada itu ibu tadi yang menangis, itu kakak pemuda mama dan menangis. Tuhan Yesus ikut berdekat, kon Tuhan Yesus bilang, aduh kira-kira dia bilang apa Inci Wisya ya? Dia bilang pak itu kakak pemuda mama, jangan menangis. Aduh itu ibu itu tetap menangis.
Inci Wisya, kenapa dia tetap menangis ya? Karena dia sedih, dia takut sendiri, tinggal sendiri, tidak ada orang kasih makan, tidak ada orang jaga. Tuhan Yesus dapati dia menangis, Tuhan Yesus lesu sedih. Tadi Inci Wisya dia bilang, Tuhan Yesus ada bilang, Pak itu ibu, jangan menangis. Nah waktu Tuhan Yesus bilang jangan menangis, Tuhan Yesus pergi badekat Pak itu orang-orang yang ada pikul tuh orang mati. Tuhan Yesus so dekat, dorang langsung berhenti. Dorang berhenti, dorang kasih turun itu tempat taruh orang mati. Tuhan Yesus badekat, kon Tuhan Yesus bicara pak orang mati. Hah? Inci Wisya? Tuhan Yesus bicara pak orang mati? Iyo. Adik-adik tahu orang mati itu bagaimana so? Oh Inci Wisya, orang kalau so mati berarti dia sudah mendapat bergerak, dia sudah mendapat bernafas, dia sudah mendapat bicara, dia sudah mendapat buka mata, dia sudah boleh dapat berdiri, pokoknya dia sudah boleh so mati no Inci Wisya. Nah orang kalau so mati Inci Wisya, dia sedorang semua pikubur di dalam tanah karena sudah berguna. Oh adik-adik hebat sekali ya. Oh begitu orang mati. Nah adik-adik, coba adik-adik lihat baik-baik di gambar. Tuhan Yesus pergi pak kakak pemuda itu yang ada mati. Kon Tuhan Yesus bilang begini, hai anak muda, bangkitlah. Hah? Dia bilang begitu Inci Wisya? Iyo. Dia bilang, hai anak muda, bangkitlah. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Itu pemuda itu kakak pemuda itu langsung duduk, langsung bicara-bicara. Hah? Inci Wisya? Aduh cuma bilang begitu dia langsung hidup ulang, dia langsung bangkit ulang. Iyo adik-adik padahal so mati, so nak bernapas, tapi Tuhan Yesus cuma bilang, hai anak muda, bangkitlah, langsung bangkit. Aduh adik-adik, Tuhan Yesus setelah dia sudah duduk, sudah bicara, Tuhan Yesus kasih pada DP mama. Oh DP mama, aduh DP senang jo. DP mama, aduh DP mama cium-cium. Aduh terima kasih. Aduh terima kasih. DP mama bilang, aduh senang sekali. So bangkit. Inci Wisya, Tuhan Yesus boleh kasih hidup orang. Iya Tuhan Yesus kasih hidup orang yang so mati. Tuhan Yesus ada bilang nanti pak orang ada jadi ayat hafalan. Orang mulia adik-adik ya. Tuh ayat hafalan ada di Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Bisa orang kalau percaya pada Tuhan Yesus, biar so mati mau hidup ulang. Iya adik-adik, orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu biar so mati dia mau hidup ulang. Adik-adik tahu kalau semua orang mati tuh, enak ada orang tidak mati. Tapi kalau adik-adik percaya pada Tuhan Yesus, adik-adik biar so mati. Inci Wisya biar so mati. Inci Wisya tidak takut mati karena biar so mati masih boleh Tuhan Yesus kasih hidup ulang. Tuhan Yesus kasih bangkit. Kalau sebangkit Inci Wisya, Tuhan Yesus panggil tinggal sama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Jadi hanya dengan Tuhan Yesus boleh masuk sorga, kalau lain tidak. Demikian adik-adik cerita yang Inci Wisya boleh cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Oke adik-adik, terang mau menyanyi lagi satu lagu, God is so good, lagu terakhir. Semua berdiri. Is
Mari terang tutup ibadah pagi hari ini dengan doa. Mari semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, terang berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Sekarang ibadah kami telah selesai Tuhan. Biar kami semua bersuka cita dan bersemangat selalu Tuhan. Dan pada minggu depan nanti Tuhan, kami dapat kembali bertemu dalam ibadah selanjutnya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita saat ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik sudah ikut beribadah bersama. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik, mama papa, oma opa, dan kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.